Baik, perkenalkan nama saya Eko Marsjana Putra, NIM 2327, kelas DJ203. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis. Definisi umum dari Sistem Informasi Geografis adalah sistem yang dirancang bekerja dengan data, serta membuat referensi spasial dan koordinat-koordinat geografi. Dari segi fungsi, Sistem Informasi Geografis mengolah informasi yang berisi data dengan referensi geografis dan spasial. Pengolahan data memakai teknologi komputer sehingga mudah dikombinasikan menjadi informasi seperti yang diinginkan. Karena itu, SIG dipahami sebagai sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan berbagai data yang terkait dengan kondisi geografis suatu wilayah. Sejarah Sistem Informasi Geografis. Perkembangan Sistem Informasi Geografis diketahui yang pertama di dunia yaitu CGIS atau Canada Geographic Information System. Ini dikembangkan pada tahun 1967 oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya. CGIS lalu dikembangkan oleh Roger Tomlinson untuk dipergunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah di Kanada, CLI atau Canadian Land Inventory, yang bertujuan agar dapat mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, dan penggunaan tanah. Komponen-komponen SIG. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, scanner, plotter, CD-ROM, dan flash disk. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak SIG adalah program-program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Yang ketiga, brainware. Manusia sebagai pengguna atau brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitalisasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, data. Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG yaitu yang pertama, data spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, atau vektor, atau dalam bentuk image atau raster yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua, data non-spasial atau atribut. Data non-spasial adalah data yang terbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Dalam data tersebut berbentuk data taburan yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Yang kelima, metode. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.